Dengar, Dahsyat. luar biasa dahsyat ya. Semuanya. Kenapa malah cuma nggak tahu? Lanjut Bunda. Baik, teman-teman semua, untuk memulai sharing kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada malam hari ini. Kita sama-sama diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bertemu ya di dalam ruang Zoom B3 Berkah Bertumbuh bersama Dinar KR. Jadi pada malam hari ini kita akan sharing bagaimana kita sama-sama bisa berkah, sama-sama bisa bertumbuh ya bersama Dinar KR, bersama kami wakil resmi Dinar Khair Rozikin, saya Dr. Erli dan juga Bunda Heria ya yang nantinya akan menyampaikan, yang akan sharing pada kita pada malam hari ini. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa di jalannya, menunaikan sunnah-sunnah beliau, dan tentunya kita semua berharap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Amin ya robbal Rabbal alamin. Alamin. Sahabat berkah bertumbuh bersama Dinar KR. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing ya dari saya perkenalkan terlebih dahulu Bunda Hairiah AKMPD ya. Beliau seorang akuntan ya dan juga master pendidikan yang sudah 16 tahun lebih menjadi seorang auditor atau konsultan keuangan di berbagai perusahaan profit dan non-profit. Beliau juga praktisi bisnis kesehatan dan keuangan. Beliau wakil resmi Dinar Khairul Rozikin, agen resmi Haji Umroh Magnet Rezeki. Beliau juga adalah seorang certified trainer Magnet Rezeki dan termasuk tim inti Dr. Andika Setiawan, owner Masjid dan Pesantren Muslim Bilioner, serta founder Amazing Quantum, cerdas spiritual, kesehatan, dan keuangan. Teman-teman, kalau ini adalah pertemuan yang kedua ya, jadi di Kamis pekan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan B3D juga ya, berkah bertumbuh bersama Dinar KR. Jadi kalau pekan kemarin itu yang menjadi MC Bunda Ria ya, dan saya yang mengisi sekarang gantian ya. Jadi saya sebagai MC dan Bunda Ria yang mengisi gitu ya, yang sharing gitu ke teman-teman ya. Apa yang nanti akan jadi nanti akan nyambung ya, mungkin dengan sharing yang pekan kemarin ya Bun. Ya. Dan sebetulnya sharing seperti ini bukan hanya ini yang kedua kali ya. Sebelumnya kami juga sama-sama pernah mengadakan sharing ya, seminar Mas Din Herrozikin ya Bun ya, di tahun berapa waktu itu ya, 2023 ya Bun. 2023 ya, Masya Allah. 2023 ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita adakan kembali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk edukasi ya. Jadi kita mengedukasi uh, masyarakat, mengedukasi umat ya. Karena banyak dari kita itu yang taunya cari rezeki, taunya cari uang begitu ya, tapi tidak bisa mengelola dari apa yang sudah kita dapatkan gitu. Yang akhirnya ketika kita punya impian tidak mudah kita untuk kemudian mewujudkannya gitu. Yang kita kumpulkan itu kok tidak terkumpul-kumpul gitu ya Bun ya. Nah,
Jadi ternyata ada gitu ya, ada ilmunya gitu. Nah kalau kita katanya mencari uang gitu ya, itu kan ada ilmunya ya. Cari rezeki itu ada ilmunya gitu ya, yang sebetulnya nggak perlu dicari ya, yang punya kalau rezeki itu ya cukup Betul. Seperti bisa menjadi kupu-kupu ya magnet Bunda gitu Erli. ya. Ya, nah, itu juga butuh ilmunya ya. Dan ternyata untuk mengelola pun juga sama, mengelola rezeki itu, mengelola uang itu juga kita butuh butuh ilmu ya. Nah, malam ini kita akan mendengarkan bersama ya, sharing nanti dari Bunda ya. Ya, jadi bagaimana bisa mewujudkan impian dengan cepat begitu ya. Yang Amin. apa ya, barang-barang yang kita butuhkan ya, misalnya butuh mobil, butuh rumah ya, sekolahin anak, kemudian mau berangkat haji, berangkat umroh, apakah memang harganya naik terus? Nah, nanti kita dapatkan jawabannya ya. Dan teman-teman, sebelum ini pesertanya sudah berapa ya Bun? Kita lihat 19 ya, Bun. market kita 19 ribu 19 ya. juta. Amin. Karena ini orang-orang soleh semua Bunda. Selalu ditemani malaikat. Masya Allah. Amin Alhamdulillah ya ya. Semoga majelis kita menjadi majelis yang penuh keberkahan ya pada malam hari ini. Amin, Ya, amin, Bun. amin. Amin. Oke. Eh, sebelum kita mulai, kita zikir al-malikul dulu ya, Bun. Iya, boleh, boleh Bun. Oke, ya. Kita zikir zikir al-malikul ini zikir magnet rezeki ya, teman-teman. Ya, sama-sama melafalkan zikir Salim al-malikul bersama-sama. Salim si Mas Dino. Sambil La jajan. ilaha illallah al-malikul Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'id wabil amin. La La ilaha ilaha illallah illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Sadiqul Adil wabil Amin amin. Alhamdulillah ya, kita sudah melafalkan zikir al-malikul ya. Untuk selanjutnya kita sudah, teman-teman mungkin sudah tidak sabar ya untuk Kumpul loh. mendengarkan sharing dari Bunda Ria. Silakan Bunda, kita berikan aplaus untuk Bunda Ria. Masya Allah, tabarakallah. Kita tepuk tangan yuk untuk Bunda Erli di NTB. Masya Allah. Salam satu sama terhubung Bunda. Ya, Barakallah ya. di Bima ini Tepuk tangan Bun. juga untuk ayah Bunda yang hadir malam ini ya Bun. Tepuk tangan untuk sahabat-sahabat kita yang sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah karena kita lewat Zoom gitu. Terima kasih banyak Bunda Erli, pembukaan yang luar biasa, dahsyat gitu. Eh, izin saya lanjut Bun, ya, Ya, Barakallah. silakan Bun. Bun, ini nih, belum apa-apa sudah ada testimoni nih Bun ya. Kita acaranya malam ini santai, ya santai, enjoy, ngobrol-ngobrol. Ada dari Umar Rahma. Alhamdulillah satu persatu sudah terwujud dengan wasilah syiar dan bisnis dinar. Wah, ini wakil resmi juga nih sepertinya nih, Umar Rahma. Betul nggak nih? Masya Allah Bunda Ria, Barakallah ya. Ini di sini nih banyak sekali orang-orang yang soleh solehah ya. Saya beruntung sekali nih Bunda Erli. Saya ditemani dengan Bunda Erli yang luar biasa ya di tengah kesibukan beliau teman-teman sebagai seorang dokter ya praktisi kesehatan yang kesibukannya luar biasa. Beliau aktif juga di dunia pendidikan ya. Tapi malam ini kami beliau sempat menemani saya malam ini
untuk memuliakan, membahagiakan teman-teman di sini. Wah, ya, yuk kita berdoa, doakan semoga Bunda Erli kehidupannya semakin mulia, sehat selalu, bahagia, sejahtera. Amin ya Robbal Alamin ya. Teman-teman yang hadir di sini juga saya doakan semoga memiliki minimal 20 dinar ya, seperti poster di belakang kita ya. Masya Allah. Ini impian ya, 20 dinar cinta Allah. Bergetar nggak tuh teman-teman ya? Insya Allah ya. Jadi mari kita luruskan niat. Kita melakukan malam ini adalah untuk memuliakan umatnya Rasulullah, untuk memuliakan agamanya Allah, dan untuk memuliakan para pecinta dinar, gitu ya. Kenapa sih harus dinar khairul razikin? Dan akan kita bahas malam ini ya teman-teman. Tapi saya pengen tahu ya, teman-teman, 20 dinar, amin ya robbal alamin. Siapa nih? Realme C3. Wah, kenalan dong, ditulis namanya ya, biar kita bisa saling mendoakan ya. Di sini banyak yang hadir yang sudah aktif nih. Kemarin tadi pagi juga Ustadz Solicen juga bilang, tadi siang ya, Ustadz Solicen bilang, ikut Bun. Nah, ayo mana nih Ustadz Solicen nih? Barakallah. Oh, Pak Hadi dari Pasuruan, Masya Allah, Jatim ya. Teman-teman yang di Pasuruan silahkan merapat ke Pak Hadi nih. Kalau beliau sudah lumayan banyak menabung dinar juga. Sudah mulai menabung dinar ya Pak Hadi ya. Insya Allah. Tinggal berapa kali lagi menuju 20 dinarnya tuh Pak Hadi. Barakallah. Ada Bunda Lestari. Ada Bunda Sudarmini. Baru pulang dari umroh nih Bun. Bunda Teti, Bunda Yesi. Bunda Yesi dari Batam ya. Bunda Yusmiati. Tadi ada yang dari Bima juga ya. Ini Bunda Suci. Bunda Suci SBMR dari Jakarta sepertinya ya. Betul nggak ya? Karena ada di grup Missing Quantum juga nih. Bunda ST Juhria, Nyonya Astuti Raslan, Bunda Novita Nafis, ada Bunda Nadia Nadia, Bunda Miftahul Hayati. Ah, ini sahabat saya nih, adik saya. Ya, kemudian Bunda Intan, Inspektur Kabupaten Bima. Waduh, keren Bunda Erli. Sahabatnya Bunda Erli sepertinya nih, Inspektur Kabupaten Bima. Kemudian Hajid Mutawakil, Dokter Gigi Nene Hofra, Aninhar Eskep, Bandung. BD, BD itu kebidanan mungkin ya, itu. Alhamdulillah. Saya pengen tahu yang malam ini hadir di sini impiannya apa ya? Boleh ditulis impian teman-teman di sini. Kita doakan bareng-bareng ya. Semoga impiannya terwujud dengan cara yang indah, dengan cara yang mudah, dengan cara yang berkah. Amin ya rabbal alamin ya. Banyak belum tentu berkah, tapi berkah pasti akan terasa banyak. Silakan teman-teman, saya tunggu ditulis impian teman-teman di sini ya. Sambil saya siapkan ini filenya. Sudah keluar? Sudah ya? Slideshow, Bu. Oke, bismillah. Layoutnya kayak gimana ya enaknya? As background? Wow, boleh lah ya. Oh, wajah saya jadi muncul terus. Tapi di sini tidak kelihatan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya, sahabat semua ya, sahabat B3D. Malam ini ya saya akan sharing tidak tidak lama ya teman-teman, sebentar saja mungkin sekitar setengah jam ya. Jam sekarang jam 20 ya. Eh, kita jam 9 semoga sudah bisa selesai ya.
karena ini akan menjadi pertemuan yang bikin kangen. Kita seminggu sekali bertemu di sini, murojaah ya. Yang masih kangen dengan materi Bunda Erli minggu lalu, silakan disimak lagi YouTube-nya ya. Itu ilmunya, masya Allah dahsyat terus Bunda Erli ya. B3D Berkah Bertumbuh Bersama Dinar KR. Bersama saya, Mbak Ria AKMPD, seorang akuntan yang nyebrang menjadi seorang pendidik ya. Masternya pendidikan gara-gara magnet rezeki ini teman-teman ya. Semoga berkah selalu untuk teman-teman semua. Dan ditemani dengan Dr. Erli, MPH, beliau seorang master juga. Beliau seorang praktisi dan profesional dalam bidang kesehatan. Jadi kita ini nggak main-main ya teman-teman ya. Ini lagi kuliah berapa SKS nih ya. Alhamdulillah, Masya Allah berkah banget dan nggak masuk hitungan manusia. Barakallah tuh kan, bener kan, Umi Rahmah. Kemudian, amin, amin, Allahumma amin. Impian ingin memiliki 20 dinar, amin, amin ya Rabbal Alamin. Melunasi amanah dan pergi umroh, amin, amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, melunasi amanah itu adalah bagian dari sedekah ya, gitu. Jadi, untuk yang punya amanah, kalau kita niat banget pengen cepat lunas amanahnya, Beja ya. insya Allah dibantu sama Allah ya gitu. Karena ketika kita melunasi amanah itu pahalanya lebih banyak dibanding kita sedekah biasa teman-teman ya. Ada sedekah yang lebih diutamakan yaitu adalah melunasi amanah. Insya Allah nanti lunasnya pakai dinar khairul razikin ya Bunda Novita. Amin. Dan Bunda Intan, amin. Amin apa nih Bun? Impiannya apa nih? Bunda Sudarmini, impiannya apa? Ya. Impian punya 20 dinar dan dimudahkan untuk mengajak orang lain agar cinta dinar. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat pun semangat ya. Jadi dinar ini pada prinsipnya itu adalah menabung. Teman-teman sudah tahu belum apa bedanya investasi dan menabung? Ya, bantu saya yang sudah tahu kasih tahu apa bedanya investasi dan menabung. Memiliki 50 dinar, amin. Melunasi amanah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, silakan di chat bantu saya apa bedanya menabung dan investasi. Yuk, yuk, bantu saya ya. Baik, bedanya ya ini. Kalau investasi itu tidak semuanya untung ya. Perisai rezeki kita ya kesalahan kita. Kalau orang insan magnet Rizky bilangnya bukan kesalahan tapi perisai rezeki gitu ya. Karena di situ itu banyak sekali ilmunya. Energinya akan berbeda ketika kita berbicara perisai rezeki ya. Investasi itu sebetulnya tidak selamanya untung, teman-teman. Ya. Nah, kesalahan kita para investor, orang-orang yang senang nyimpen, senang menjadi investor, itu mengharap pengennya untung. Ya. Jadi investasi itu belum tentu untung, ya. Kalau teman-teman kira-kira investasi itu siap untung atau siap tidak untung? Pengennya siap untung semua ya, tapi kenyataannya tidak semua investasi itu untung. Salah satu hal yang paling mencolok terakhir itu adalah salah satu restoran ya, sebut saja namanya, nggak boleh nyebut merek ya, tapi kalau saya sebut ciri-cirinya warna hitam, depannya U, belakangnya L, ada kata normalnya. Hmm, itu itu berapa hanya berapa 2-3 tahun ya, kemudian akhirnya tutup. Ya, itu. Kenapa? Selama 2-3 tahun itu sebetulnya seorang yang sedang pengusaha, yang sedang belajar usaha, 2-3 tahun itu memang belum untung, teman-teman. Ya, Ya, karena dua betul. tahun, 2-3 tahun itu biasanya baru mengumpulkan pelanggan, gitu ya, itu. Mencari identitas, kemudian khasnya di mana nih, kesukaan pelanggan saya apa nih, gitu ya. Kemudian turnover pegawai, terus tambal sulam dari pemilik modal.
gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau jadi investor harus siap seperti itu. Itu modalnya yang saya tahu franchise depannya U, belakangnya L yang ada tulisan normalnya itu minimal 2 miliar teman-teman. Saya waktu itu hampir aja mau ikut. Ada yang nawarin saya, Masya Allah ya. Saya hitung-hitung. Eh, waktu itu sih bilangnya 700 juta gitu ya, tapi siap-siap aja. Karena 700 juta itu biasanya kalau seorang investor itu eh, setelah nyimpen, dia akan dimintain lagi, dimintain lagi, dimintain lagi. Karena eh, apa bisnisnya itu perlu berkembang, alasannya seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau jadi investor siap nggak seperti itu tuh? Siap tidak untung ya, dan siap dimintain modal terus. Saya udah beberapa kali soalnya gitu ya. Ah, akhirnya udahlah, saya yang aman-aman aja deh. Nggak apa-apa deh dibilang konvensional juga. Saya mah yang aman-aman aja. Nabung aja, nabung gitu ya. Nah, kalau nabung, ada nggak nabung yang rugi? Coba teman, saya tanya nih teman-teman. Nabung itu sudah pasti untung atau ada nggak nabung yang rugi? Dijawab dong, silakan. Ya, ya. Nabung juga ternyata nggak semuanya untung, teman-teman. Waduh, kok gitu ya, Mbak Ria? Iya, karena syaratnya harus apa? Kalau kita pengen nabung yang untung, itu syaratnya adalah ada satu kata namanya inflasi. Ah, betul, Umar Rahma. Nabung ternyata belum tentu untung. Udahlah pun, saya kalau gitu saya nggak mau investasi sana sini, saya tabung aja duitnya gitu. Ah, nabung juga ternyata belum tentu untung. Nah, ternyata ada kalimat, ada kata namanya inflasi. Nah, nanti kita bahas ya. Nabung yang untung tuh yang seperti apa? Karena ternyata tidak semua menabung itu ternyata belum tentu untung. Ya, Nah, inilah makanya pentingnya ilmu. Ya, baik. Nah, ini saya akan menghitung, saya akan dibantu oleh ada suatu tabel, tabel ajaib ya. Tabel ajaib ini dibuat oleh seseorang yang luar biasa ya. Beliau adalah praktisi keuangan ya. Sebut aja namanya Mister Rozi gitu ya. Beliau praktisi dinar, Buk, ya bukan akuntan ya, bukan yang orang ahli keuangan, tapi masya Allah ilmunya tentang dinar luar biasa teman-teman. Ya, beliau adalah pengelola dari Dinar Khairul Razikin. Untuk teman-teman yang hadir SGS, selamat, insya Allah nanti akan bertemu dengan Mister Rozi ya, gitu. Nah, ini tabel ajaib menuju impian ajaib. Dipersembahkan oleh B3D, berkah bertumbuh bersama Dinar Khairul Razikin. Nah, ini berbagai, misalnya nih, teman-teman punya hutang, punya uang ya. Menurut teman-teman, mana yang paling menguntungkan? Ya, nge-freeze nggak suara saya? Oh ya. Sudah. Mana yang menurut teman-teman paling menguntungkan? Apakah deposito berjangka, obligasi retail Indonesia, reksadana, atau nabung emas? Ini udah saya pilihin loh ya. Udah saya pilihin yang rata-rata nabungnya untung. Nabung emas. Masya Allah. Mbak Miftah keren. Intan nabung emas keren ya. Ini padahal ini tabungan-tabungan pilihan nih. Menjadi seorang deposito itu minimal biasanya ratusan juta teman-teman orang naruh deposito itu ya. Obligasi retail. Nadia, wih, keren nabung emas ya. Ini obligasi retail Indonesia ini keren loh. Jadi kita ngutangin duit ke Indonesia. Ah, pemerintah kita itu jadi mitranya kita. Kita punya utang, kita jadi piutangnya pemerintah kita. Keren kan? Tapi teman-teman tetap aja milih nabung emas ya atau reksadana. Reksadana ini seperti saham ya, tapi berjamaah itu. Ini nggak ada yang milih deposito, nggak ada yang milih obligasi retail, nggak ada yang milih reksadana. Masya Allah, dahsyat ya. Selesai kita Bunda Erli.
Ya, ternyata teman-teman pada milih nabung emas. Dahsyat ya. Apa nih teman-teman pada milih nabung emas? Udah pada keren-keren ya. Cerahkan berarti Bun. Dahsyat ya. Sudarmini juga nabung emas. Keren ya. Ternyata ini alasannya adalah lagi-lagi inflasi ya. Inflasi itu nyata. Inflasi itu teman-teman sebetulnya shh, jangan ngomong-ngomong ya. Ini cuma di sini aja. Perampok. Apa? Perampok. Perampok uang kita. Inflasi itu adalah tools, alat yang dibuat oleh mereka. Merekanya siapa? Bola siapa di situ ya? Teman-teman pasti tahu ya. Itu untuk supaya kita itu tetap di bawah kepenguasaan mereka lah gitu. Kita tuh nggak boleh lebih kaya dibanding mereka. Pengennya mereka aja yang kaya. Siapa itu? Itulah wallahu alam di sana ya gitu. Gitu. Nah, jadi dibuatlah inflasi. Karena inflasi itu sebetulnya kalau itu ya hantu ya, hantu. Saya dulu tuh Kang hitung berapa inflasi saat ini. Waduh, apalagi dulu waktu saya menjadi ASN tuh Bun ya. Mau bikin rumah, ada tawaran hutang ya kan. Aduh, sempet tuh saya pinjam ke salah satu bank BUMN gitu kan. Dihitung bunganya berapa. Nah, perhitungan bunga itu dihitung berdasarkan inflasi. Yaitu itunya mereka, mereka membuat seperti itulah ya gitu ya. Ibarat kita bertanding ya lapangannya lapangan milik mereka gitu loh. Mereka yang tahu golnya kapan gitu. Jadi kapan kita menangnya ya nggak tahu kalau kita berada di lapangannya mereka ya. Nah, jadi ini inflasi ini yang membuat bikin tabungan kita itu tergerus ya. Bahkan uang yang kita simpan, oh inflasi, tenang Bun, saya nyimpennya nggak di bank Bun, ya. Jadi saya bebas dari inflasi. Di mana nyimpennya? Di bawah bantal. Kalau di bawah bantal kan bukan di bank tuh Bun. Pasti nggak kena inflasi kan Bun? Kena juga. Oh, ditaruhnya di celengan tabungan ayam. Kena juga. Ya, selama teman-teman menabungnya dalam bentuk kertas, ya, itu tetap kena inflasi. Nah, ini materi kuliah berapa SKS, Bu? Gitu. Ya. Ya. Jadi obrolan di sini-sini aja khusus untuk sahabat B3D ya. Jangan di-share kecuali ke teman-teman yang teman-teman cintai. Kepada orang-orang yang yakin bahwa sahabat B3 ini benar-benar cinta sama orang tersebut. Seperti saya sama Bunda Erli ini saya benar-benar cinta nih sama sahabat semua nih. Kami pengen banget memuliakan, membahagiakan teman-teman. Ya, jadi kami berbicara apa adanya, gitu ya. Ha, oke ya. Nah, s- ya, ini rata-rata kenaikan harga emas itu 10 sampai dengan 20%. Nah, kamu harus mulai berpikir buat nabung dan investasi di aset yang nilainya bisa ngikutin inflasi. Ya. Jadi kalau kita mau untung, ya tabungan kita itu harus di atas inflasi. Ya, nih biaya hidup, biaya pendidikan itu kenaikannya 15 sampai 20% per tahun. Kenapa biaya pendidikan naik? Gara-gara inflasi, teman-teman. Biaya hidup per tahun naik 2 sampai dengan 5% per tahun. Ya, harga telur tadinya 25.000 jadi 30.000, ya kan? Itu gara-gara siapa? Gara-gara inflasi. Ya. Bukan gara-gara tuh, waduh, tukang apa yang jualan telur harganya dinaikin terus gitu kan. Harga bayam tadinya 2.000 sekarang 5.000 gitu kan. Ya nggak Bunda Rahma? Itu gara-gara apa? Gara-gara inflasi. Siapa sih inflasi? Nah, itulah harga properti naik 9 sampai 12% per tahun. Gara-gara siapa? Gara-gara inflasi. Tapi yang punya properti ya, yang punya properti ini paham. Ternyata harga properti naik 9 sampai 12% per tahun ini hanya angka di atas kertas.
Waduh, dahsyat nih. Obrolan ini malam ini bikin panas, teman-teman. Yang punya ruko katanya naik harganya. Apaan? Nggak naik-naik. Dulu beli 700 juta. Sekarang katanya mestinya harganya 1 M atau 1,2 M. Kok nggak naik-naik ya, Bun? Nah, padahal hitung-hitungan inflasi harusnya naik. Ya, betul. Emas itu di atas inflasi itu. Ya. Nah, jadi ibaratnya harga keren Bundari. Oh, Bunda Rahma juga lebih keren dari saya. Ya. Teman-teman perhatiin deh. Harga rumah yang dijual 4 miliar, ya, harga pasarnya yang ngaku-ngaku harga pasarnya 4 miliar, paling laku dijual tuh cuma separohnya, teman-teman. Makanya sekarang banyak rumah nggak itu ya saya tuh ini ya, maaf ya tidak disiplin kata karena saya pengen bercanda nih sama teman-teman. Ya, di 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 rumah di ruko yang mau dijual itu ditulis nama, ya kan, dijual dijual dijual. Itu sebetulnya yang dijual tuh rumah apa nomor HP gitu loh. Gitu ya, karena ada yang sudah bertahun-tahun gak laku-laku, teman-teman. Itu. Dan kenyataannya ya banyak ya para praktisi dinar akhirnya propertinya dilepas, teman-teman. Karena kenaikan properti 9 sampai 12% per tahun ini ternyata semu. Itu hanya ya, ini rahasia ya. Nah, hitung-hitungan di atas kertas doang, teman-teman. Marketing biar laku. Jadi tidak real. Kenapa? Karena inflasi itu sebetulnya tidak real, teman-teman. Ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk hidup real. Hidup real itu seperti apa? Nah, ya. Nih, rata-rata kenaikan harga emas itu 10 sampai 20%. Ini real nggak? Walaupun kecil, ya, walaupun nggak besar, kenaikan harga emas itu walaupun setahun cuma 5%, tapi itu real. Ya beda dengan inflasi. Inflasi itu cuma hitung-hitungan, teman-teman. Itu, ya. Jadi kira-kira teman-teman nih mau yang real atau tidak real? Nah, termasuk tabungan teman-teman yang di bank itu bukan punya kita, itu punya bank. Kalau suatu saat bank tersebut kolaps, ya kita ini teman-teman ya, saya kasih tahu. Ketika seseorang nabung nih, misalnya Bunda Sudarmini nabung ke bank 10 juta, Bun, saya mau nyairin dinar saya, Bun, dapat 30 juta, gitu ya, gitu. Ditaruh di bank. Hari ini, hari Kamis ya. Percaya nggak? Besok nih, tanggal 29 Agustus ya. Itu uang Bunda Sudarmini di bank udah nggak ada secara fisiknya. Udah bergeser. Yang ada tinggal angka doang. Secara fisiknya udah nggak ada. Dia sudah bergerak kemana-mana. Nah, itulah bank ya. Jadi apa namanya? Memang mereka pergerakan uangnya cepat gitu. Jadi sebetulnya realnya itu sebetulnya bank yang butuh kita, bukan kita yang butuh bank. Ya, tapi lagi-lagi hubungannya itu ya gara-gara inflasi itu gitu ya gitu. Hubungnya tidak setara antara kita sama bank ya. Padahal kita tuh harus lebih kaya dari bank. Ya minimal kita harus setara lah ya sama mereka ya gitu. Nah, ini saya sedikit cerita ya tentang uang uang kertas yang bisa kadaluarsa. Ya. Saya mau cerita dari 1993 atau 1970 ya. Ada yang belum lahir 1970? Saya belum lahir ya. 1993 saya udah lahir ya. Pada 1993 menunjukkan 1 gram emas yang dapat dibayar dengan beberapa kertas dan koin bernilai berapa nih? 26.875 rupiah. Kalau orang dulu bilangnya perak. Ya, itu. Oh iya, Masya Allah. Bunda Rahma awet muda ya. Hari ini bukan saja 1 gram emasnya telah menjadi 1126 1,126 ini berarti dibuat tahun 2023 ya teman-teman. Ya. Jadi
uang rupiah kita itu sudah kadaluarsa, teman-teman. Ya, oke, izin saya mute dulu ya. Yang ini kecuali Bunda Erli. Oke. Nah, lihat angka 26 1 gram dulu 26.875 perak. Teman-teman tahu ya, Bunda Rama pasti tahu tuh angka 5 perak ya, 5 rupiah. Aduh, saya kalau udah lihat ini, lemes. 90, 1993 saya SMP ya, SMP. Iya, saya ngerasain 1 gram itu murah banget dulu ya. 25.000, 26.000 gitu loh. Masya Allah. Uang jajan tuh 50, 50 perak, 100 perak ya. Teman-teman ya, itu. Masya Allah ya. Nah, ini lebih ini lagi nih, 1970. Harga satu motor bebek ya, Mari Berhonda ini masih ada iklannya nih ya. Harganya adalah 158.000 atau setara dengan 73 gram emas. Jadi tahun 1970 ya, 158.000 teman-teman, 158.000. Coba teman-teman kumpulin sekarang uang 158.000 bisa nggak? Nggak bisa. Ya, 158.000. Oh ya, bisa, masih bisa ya. Kecuali yang ini 26.875. Teman-teman udah nggak bisa ngumpulin tuh ya. 5 peraknya dari mana? Kudu nyari dulu ya. Nah, ini 158.000. Berarti bayangin teman-teman ngumpul, ada uang 100 ribu rupiah, 50.000 rupiah, dan 8.000. Iya, 8.000-nya boleh dari 5.000 plus 2.000 plus 1.000. Ya, sekarang uang 1.000 orang udah eh, buat apa gitu loh. Paling dapatnya permen, ya kan? Nah, padahal dulu uang 1.000 itu bisa untuk melengkapi pembelian emas yang dimana harganya 73 gram. Hmm. Untung saya udah belajar magnet Rizky, Bun. Kalau nggak saya panas gatal-gatal nih. Kepala saya gatal-gatal. Nggak, nggak tahu sumber panasnya dari mana ini. Masya Allah, rasanya rasanya apa ya? Harga diri saya diinjak-injak ya. 158.000 dapat 70 gram emas. Masya Allah ya. Saat ini dengan 73 gram emas murni Anda dapat membeli 3 motor sekaligus. Ini ini juga ini tahun 2023 ya teman-teman. Ya. Jadi itulah pentingnya kita kembali kepada emas. Kenapa harus emas? Ya, karena uang mata uang yang sekarang itu adalah produk undang-undang. Nah, sedangkan emas memang secara murni produknya secara alami memang bernilai gitu. Ya. Uang tidak memiliki intrinsik dan emas bernilai sejak ditemukan. Jadi emas itu kalau dipotong kecil-kecil ya, keinjak-injak pun tetap aja nilainya emas gitu. Ya. Uang mudah habis, sedangkan emas habis melalui proses panjang. Uang bisa berupa berupa nilai dalam angka dan emas harus berupa fisik. Uang hanya berlaku di satu negara dan emas laku di semua negara. Uang punya nilai berbeda-beda dan emas memiliki nilai yang sama. Uang hanya mata uang dan emas adalah nilai uang. Uang tidak diciptakan dari sembarang kertas dan emas selalu emas. Uang tidak berlaku di negara lain, ya, sedangkan emas bisa berlaku. Jadi emas itu adalah mata uang global, teman-teman. Ya. Nah, ini 14 manfaat emas. Emasnya Mas Dinar Khairul Razikin ya, karena kita adalah sahabat Dinar Khairul Razikin. Pertama, safe haven. Safe haven itu artinya ya yang akan menjaga aset kita. Harganya selalu naik. Inflasinya nol. Nggak ada inflasinya ya, jadi nggak akan kena rampok, teman-teman. Ya, aset terbaik, hakim yang adil. Ya, jadi suatu saat kalau misalkan teman-teman meminjamkan uang atau terjadi transaksi hutang piutang, ya, disarankan dikonversikan aja ke dinar. Ya, itu salah satu sahabat saya, hadir nggak nih, Bunda Lucy pada saat itu, beliau
Mbak Ria aku mau beli dinar tapi titip dulu ke Mbak Ria ya gitu. Oke siap gitu. Suatu saat nanti kalau misalkan saya mau apa kurban gitu, saya baru saya ambil siap gitu. Nah suatu saat ternyata untuk kurban beliau sudah ada rezekinya. Tapi ada sahabatnya yang pinjem. Mbak Ria tolong uangnya ditransfer ke sini karena ada yang membutuhkan. Nah, selang berapa bulan ya, 2 atau 3 bulan, orangnya bayar. Nah, bayarnya dalam bentuk dinar lagi, teman-teman. Nah, jadi enak ya. Jadi dinar itu adalah hakim yang adil, berkah mengikuti sunnah pastinya ya. Hukum perdata emas, multiple use, bisa untuk mahar, ya, bisa untuk apalagi sudah ada komunitasnya, enak banget ya, bisa untuk bayar ikut training Magnet Rizky, ya, bisa untuk sekolah anak-anak, ya, gitu, enak banget deh ya, karena sudah ada komunitasnya, bisa diwariskan. Hidup hemat, ya, ini adalah bagian dari jurus Magnet Rizky kerangkeng uang, pinjaman cerdas, terhindar dari riba, wakaf produktif, mata uang global. Ya, terbukti ya beberapa kali dinar itu laku di Turki, laku dinar khairul razikin. Di Madinah laku dinar khairul razikin, sudah diakui. Di Mekah juga ya. Jadi teman-teman yang mau umroh ya, bawa dinar aja. Nah, insya Allah laku di sana. Karena mereka paham ya, karena dinar khairul razikin itu the best product. Bagaimana cara mudah target mencapai impian? Ya, kenaikan nilai tabungan Anda itu harus di atas inflasi. Tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Tadi saya sudah ngasih contoh ya. Ada obligasi, ada reksadana, kemudian ada deposito. Itu sebetulnya di atas inflasi ya. Tapi ternyata sahabat B3 di sini semuanya cerdas semua. Lebih memilih menabung emas ya. Teman-teman pilih mana? Nabung uang di bank atau nabung emas? Ya, nabung emas dong. Oke. Emas adalah logam mulia terbaik yang memiliki manfaat istimewa. Tidak berkarat, nilainya tetap sehingga tidak terkena inflasi, mudah dijual kembali, liquid, alat mewujudkan impian. Tidak beracun, tidak bisa dipalsukan, tidak kadaluarsa, bisa diterima di luar negeri. Inilah dinar khairul razikin. Ya, saya beberapa kali ada yang bertanya ke saya, Mbak Ria, apa bedanya dinar dengan antam? Nah, eh, antam itu ada antam hulu, ada antam hilir. Ya, itu. Kita ini produknya ininya ke Antam Hulu karena yang sudah memiliki sertifikat itu Antam Hulu ya. Nah, sedangkan yang yang dijual di luar itu Antam atau teman-teman pernah mendengar mengenai emas Antam yang palsu ya gitu. Ya, palsunya ini bisa jadi benar-benar palsu fisiknya ya atau palsu hanya sertifikat aja gitu. Karena ada eh, saya juga pernah ada info dari sahabat saya bahwa emas antam itu banyak campurannya ternyata, teman-teman. Untuk menuju 24 karatnya. Nah, makanya kalau di Khairul Razikin itu 99,999. Ya. Ada yang 24 karat 99,98. Nah, belakangnya bukan 9 tapi 8 atau 99,97. Ya, sama-sama 24 karat gitu. Sama-sama 24 karat. Eh, tapi 99,97 gitu ya. Nah, tapi kalau dinar khairul razikin 24 karat karatasenya 99,999. Jadi mendekati 100%. Emas jujur lah ya kalau magnet kalau dinar khairul razikin tuh emas 24 karat yang paling jujur. Itulah emas 20 dinar khairul razikin ya. Ada yang pernah bertanya kalau harga dinar itu stabil atau fluktuasi? Nah, terima kasih Bunda Yesi, pertanyaannya bagus. Karena kita sudah punya komunitas, ya,
kita menghargai untuk sahabat-sahabat kita yang baru belajar menabung dinar. Ya, itu. Kebayang teman-teman. Untuk teman-teman sahabat yang baru bergabung, pengen nabung dinar, ternyata harganya setelah itu turun, ya, fluktuatif. Nah, pasti ada rasa, ya, ya, gitu ya. Nah, Pak Nasrullah dan tim Dinar Khairul Razikin itu kami tuh paham banget perasaan teman-teman yang baru gabung. Gitu ya, gitu, paham banget itu, makanya dibikin harganya itu tenang, adem, ayem gitu, tapi harganya pasti. Kita tidak pernah ya, pernah suatu saat yang emas sebelah, emas A itu sebelah naik, kita nggak naik, gitu teman-teman ya, itu. Jadi nggak usah pikirkan harganya ya, yang penting ikut aja, ikut pergerakan kita ya. Karena kita ini adalah bergerak berjamaah ya. Kalau namanya berjamaah itu insya Allah banyak berkahnya. Sekarang wakil resmi Dinar Khairul Rozikin jumlahnya lebih dari 500 ya. Saya dan Bunda Erli itu adalah dua di bagian dari 500. Artinya bisnis dinar ini semakin banyak. Jumlah MRBA-nya, SBMR-nya udah ribuan ya. Tersebar di seluruh Indonesia gitu. Ya. Oh, ada yang palsu juga ya? Ya, betul ya. Jadi ada yang bilang cuma apa namanya, sertifikatnya doang gitu ya. Karena ya, tapi kan sertifikat itu penting ya teman-teman ya, gitu kan. Jadi kalau teman-teman membeli Dinar Khairul Razikin, bukan membeli loh ya. Teman-teman itu nggak membeli Dinar Khairul Razikin. Tidak, tidak. Tidak ada yang dibeli dari kami, tidak ada. Yang teman-teman lakukan itu adalah hijrah. Hijrah ke tempat yang lebih baik. Mengubah sesuatu hal yang bentuknya kertas, eplek, eplek, eplek. Karena kertasnya. Nih kayak gini kertas ya. Wih, kertas ya. Secanggih-canggihnya kertas ya. Kemarin saya lihat juga ada yang dipalsu lagi. Kertas itu. Rupiah 100.000. Jadi sama-sama Bank A. Ada tulisannya tapi nggak ada ini air Bank Indonesia gitulah gitu. Jadi wow keren banget gitu loh. Dan uang yang seperti itu nggak akan diterima di bank ATM yang menerima cash gitu. Ya. Jadi yang teman-teman lakukan itu bukan beli dinar, nggak ada istilah beli dinar, nggak ada. Yang teman-teman lakukan itu adalah mengkonversi, menghijrahkan sesuatu hal yang tadinya tidak real, karena uang rupiah itu bentuknya kertas itu tidak real. Teman-teman hanya terhipnotis aja tuh sama angka 100.000. Itu terhipnotis ya. Sama angka 50.000 itu terhipnotis. Tapi pada dasarnya ini tidak ada nilainya teman-teman. Itu. Ini kita berbicara intrinsik ya gitu. Nah, jadi ayo kembali kepada yang real. Jadi apa bedanya eh, mata uang rupiah dengan mata uang, ya bukan kita anti rupiah ya. Jadi uang itu ada dua ya teman-teman. Uang sebagai alat tukar dan uang sebagai alat simpan. Ya, rupiah itu adalah alat tukar, bukan alat simpan. Paham ya? Gitu. Nah, sedangkan dinar itu adalah alat simpan. Jadi kalau untuk alat tukar silakan pakai rupiah gitu ya. Tapi kalau untuk menyimpan jangan pakai rupiah. Nah, disitulah perisai rezekinya. Disitulah kesalahan kita. Kita masih menyimpan dalam bentuk rupiah. Padahal rupiah itu disimpan secukupnya aja selama dibutuhkan untuk ditukar dengan kebutuhan kita. Ya. Sedangkan untuk disimpan, untuk menabung sebaiknya adalah emas dinar khairul razikin. Gitu ya. Paham ya sampai sekarang sampai di sini ya. Alhamdulillah. Kenapa sih harus dinar khairul razikin? Ya, karena ternyata emas pun beda-beda ya. Itu tadi yang saya bilang ya. Emas antam pun saya pernah emas A ya saya bilang aja emas A. Saya ada nih saudara saya beli emas A-nya di toko emas ya. Terus dia mau jual di Pegadaian. Diterima nggak teman-teman? Nggak diterima. Itu ya. Jadi ya kalau dinar khairul razikin, Bunda belinya di
di Jakarta. Terus Bunda jalan-jalan ke NTB, ketemu dengan Bunda Erli, dijual ke Bunda Erli, laku teman-teman. Ya, itu. Jadi lebih luas Dinar Khairul Rozikin itu jangkauannya, ya, karena sudah ada komunitasnya. Keren ya, keren banget. Emas mana yang bagus untuk Anda miliki? Pertama, pilih yang emas asli yang kemurniannya teruji, ya. Jadi yang 24 karat 99,999 gitu ya. Kemudian yang desainnya bagus, ya. Yang nancep di hati. Aduh, ya, gitu. Ya. Jadi eh, yang nancep di hati kenapa? Karena jadinya sayang untuk dijual kembali, ya. Jadi lebih panjang masa tahannya si emas tersebut, gitu ya. Jadi pilih yang desainnya bagus, ya. Apalagi desainnya ukirannya itu ukiran nama Allah, teman-teman. Masya Allah, ya. Semoga Allah makin cinta, makin sayang kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian pilih yang spreadnya paling rendah. Jadi saat dijual dapat harga terbaik, ya. Kenapa harus melihat seperti ini? Jadi kalau teman-teman beli emas, ya, nggak perlu tuh teman-teman ngebandingin. Oh, harga dinar di sini segini, harga dinar di sana segitu, gitu. Ya, sekarang juga dinar Khairul Razikin ini adalah dinar ini ya. Ini kalau betul-betul dinar pemula. Artinya banyak yang ngikutin juga. BI juga sekarang menerbitkan dinar istilahnya. Ya, kemudian ada lagi komunitas BPPA juga ya kan bikin dinar juga. Terus Umar Mita ya pengajian Umar Mita juga bikin dinar juga. Ya, artinya dinar ini sudah teruji dan kita adalah awalan ya. Dinar Khairul Razikin diterbitkan tahun 2020 ya Bunda Erli ya. 2020 teman-teman. Jadi sekarang sudah 5 tahun dan kita semakin eksis, semakin luas pasarannya teman-teman ya. Ya ibaratnya kayak odol, odolnya Pepsodent, Indomie, karena kita lebih dulu ya kita adalah perintis pemula gitu ya. Nah, jadi Dinar Khairul Razik itu the best lah ya, the best komunitasnya, the best produknya, the best buybacknya. Nah, jadi kalau di eh, karena sebelum ke Dinar saya juga pernah beli emas yang kecil-kecil itu ya gitu. Tapi ketika mau dijual lagi, oh kok tidak mudah ya gitu. Jadi teman-teman jangan melihat harganya, kok harga dinarnya lebih tinggi nih. Itu. Ya boleh sih melihat ya, tapi jangan fokus di situnya karena itu nanti eh, sebetulnya itu hanya yang teman-teman beli itu adalah berapa sih kalau teman-teman buyback pada saat teman-teman sahabat B3D butuh uang untuk dicairkan dalam bentuk kebutuhan atau impian, ini harganya tinggi nggak? Nah, itu. Itu yang sebetulnya perlu teman-teman perhatikan atau disebut dengan harga buyback ya. Nah, dinar ini memiliki spread paling rendah. Artinya apa? Harga jual dikurangin dengan harga beli nanti itu jumlahnya spreadnya sangat-sangat rendah, teman-teman. Nah, ini banyak yang sudah berhijrah ya ke dinar. Ini salah satunya adik kita ini nih. Emaskan impianmu, rencanakan dana pendidikan Anda dalam bentuk emas dan tabungan jangka panjang ya. Jadi teman-teman kalau punya tabungan lebih baik pindahkan ke dinar ya. Karena dinar itu sebetulnya adalah seperti kita seperti punya lembaga keuangan sendiri teman-teman. Itu keren ya. Dinar Khairul Razikin. Sebetulnya saya tanya nih ke teman-teman, siapa sih yang menyarankan kita untuk menyimpan dalam bentuk emas? Apakah orang tua kita? Nyatanya iya, orang tua kita juga sudah terbiasa untuk menyimpan tabungan dalam bentuk emas, ya. Apakah nenek moyang kita? Iya, ya. Apakah agama kita? Iya, ternyata Betul, Rasulullah juga betul. menyarankan dinar. Kemudian para ulama juga kan, Ustadz Adi Hidayat ya. Kemudian banyak para ulama menyarankan menabungnya adalah emas. Bahkan negara pun sebetulnya me- menyarankan emas
Ya, terbukti ya. Sekarang negara yang paling kaya itu adalah negara yang tabungan emasnya paling tinggi, paling banyak. Gitu. Siapa? Negara yang tabungan emasnya paling tinggi. Siapa? Cina sama Amerika. Kita wah luar biasa deh. Padahal kita produksi emasnya tinggi, teman-teman. Ya. Ini perbandingan dinar KR dengan lainnya. Ya, ini dinar Antam, spreadnya 16%. Dinar Haromain, Bait Tamasya, 15%. Dinar Pabrik Gold, itu berapa? 10%. Dinar Premium Bayi Gudang Emas, 8%. Dinar Nafis, 5,3%. Dinar KBN, 5%. Nah, dinar galeri 24, ini 22 karat ya. Jadi dinar itu ada yang 22 karat, ada yang 24 karat, teman-teman. Dan 24 karat pun 99,97, ada yang 99,98, ada yang 99,99. Nah, dinar Khairul Razikin itu adalah 99,99. Dinar klub malah bisa 0%. Jadi dinar KR itu cuma 4%. Jadi nanti semakin besar tabungan dinar teman-teman itu akan semakin kecil spreadnya. Nanti mungkin ya minggu depan Bunda Erli yang menerangkan lebih detail lagi tentang spread. Ini saya menghitung ini ya tabel ajaib dinar Khairul Razikin ya. Seandainya teman-teman menabung dalam bentuk dinar ya setiap bulan ya. Berapa uang teman-teman yang sudah terkumpul? Nah, kalau teman-teman nabung dinar setiap bulan, maka dalam setahun teman-teman menggunakan 20 teman-teman tabungan teman-teman itu adalah 28 juta. Wow, udah banyak ya. Nih. Ini saya menggunakan asumsi ini ya. Harga emas hari ini tanggal 28 Agustus 2025. Kita pakainya harga antam batik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau membandingkan harga dinar dengan harga antam, jangan harga antam yang 24 karat yang polos, tapi yang batik. Nah, ini harga antam batik yang 10 gram itu 21,3 juta ya. Ini yang 10 gram. Berarti 1 gramnya berapa? Ya kurang lebih 22,2 juta ya. 2,2 juta kurang. Itu teman-teman. Nah, belum kena PPN. Nah, belum kena PPH ya. Itu teman-teman. Oke, nah ini ya. Jadi ini ini sudah dihitung. Jadi kalau teman-teman nih, teman-teman pengen nggak jadi miliarder? Nah, teman-teman pengen nggak di sini yang jadi miliarder? Saya pengen tahu. Siapa di sini yang pengen punya tabungannya miliaran? Caranya, tinggal teman-teman mau jadi miliardernya per kapan nih? Ya, per saya, Masya Allah, pengen, amin, dahsyat. Keren, 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 ya. Intan, keren, Umur Rahma, oke. Sudarmini, keren, ya. Tinggal dihitung aja nih, ya teman-teman pengen menjadi miliardernya kapan? Mau 13 tahun lagi? Pengen banget Bunda Nadia, keren ya. Bunda Nuri mau, amin. Ya. Ini yang apa 13 tahun lagi. Kalau pengen 13 tahun lagi ya, ini kan miliardernya 13 tahun lagi. Berarti teman-teman nabung aja 1/4 dinar setiap bulan. Dijamin selama 13 tahun teman-teman sudah jadi miliarder. Pengen banget, amin ya Rabbal Alamin, Bunda Yesi. Ya. Dan ini saya pakai asumsinya kenaikan harga yang minim banget 10%. Artinya, insya Allah saya yakin sebelum dari 13 tahun, ya kurang lebih 10 atau 12, 10, 11 atau 12 tahun teman-teman sudah tercapai menjadi seorang miliarder, teman-teman. Itu, ya. Beda kalau teman-teman hanya nabung dalam bentuk rupiah. Itu akan tergerus teman-teman ya. Atau pengen lebih cepat lagi kalau teman-teman rutin menabung 0,5 dinar setiap bulan. Nah, untuk menjadi miliardernya cuma dalam waktu 9 tahun. Dalam waktu 9 tahun teman-teman sudah bisa menjadi miliarder. Nih, ya, di sini. Dan
ini kenaikannya saya cuma 10% ya. Karena kenyataannya kenaikannya bisa 20, 30, bahkan 40%. Tahun lalu tiba-tiba naik 40%, teman-teman. Siapa yang itulah kalau udah enaknya punya emas dinar itu ya naik, ya udah naik naik alhamdulillah gitu ya. Ya berarti target kita menjadi miliardernya lebih cepat lagi nih gitu ya. Kalau pengen lebih cepat lagi dalam waktu kurang dari 5 tahun, Bun, saya ngejar, Bun. Amin, 4 tahun jadi miliarder, keren ya. Saya ngejar nih Bun, umur saya kan ini mumpung saya masih muda Bun gitu. Kebutuhan anak-anak kan makin lama pasti makin besar ya Bun ya gitu. Karena apalagi tadi pendidikan tinggi gitu kan, karena inflasi. Saya pengennya dalam waktu 5 tahun jadi miliarder Bun gitu. Makanya teman-teman nabungnya adalah sebulan adalah 1 dinar. Amin, amin ya robbal alamin ya. Insya Allah di sini bisa nabungnya 2 dinar per bulan. Kalau 2 dinar per bulan, 4 tahun, nggak nunggu lama-lama. Ya ini 4 tahun ini bisa jadi 3 tahun teman-teman, karena kenyataannya harganya itu luar biasa naiknya. Nih kemudian 1 atau 3 tahun ya, atau mau 5 tahun. Dalam waktu 2 tahun, teman-teman nabungnya 5 dinar ya. Jadi tabel ajaib ini yang akan menemani kita. Dan ini sebetulnya miliarder ini adalah berbicara tentang impian, teman-teman. Ya. Ini salah satu contoh ya. Ongkos nak haji. Ongkos haji kan bertambah ya tiap tahunnya. Saya tanya nih ke teman-teman, ongkos haji itu makin lama makin mahal atau makin murah? Tolong jawab, bantu saya ya. Ongkos haji itu makin lama makin makin bertambah tahun, makin lama makin mahal atau makin murah? Makin mahal, makin mahal. Makin murah, makin mahal. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah juga ya. Oke ya. Kalau dihitung-hitungnya pakai rupiah ya, ongkos haji itu ya makin mahal, teman-teman ya. Nih. Makin mahal ya di tahun 2000 biaya ONH dulu 18 juta ya tahun 2000 ya, Masya Allah, ONH plus ini kali ya. Eh, Terus naik jadi 26 juta 2005, 5 tahun kemudian. 2010 31 juta, 2011 31 juta, 2012 33 juta, 2018 35 juta, 2020 35 juta. Sekarang berapa? Hampir 90 juta, teman-teman. Biaya itu ONH reguler 90 juta ya. Nah, ini dibandingkan dulu tahun 2000 harga 1 dinar itu adalah 305.500. Jadi kalau dikonversi tahun 2000 itu oh, untuk ONH itu 61 dinar. Tahun 2005 turun jadi 46 dinar. Ternyata biaya ONH itu cuma 46 dinar. 2010 turun lagi. Ternyata biaya ONH itu cuma 21 dinar. Ternyata kalau kita nabungnya pakai dinar, nih teman-teman, turun semua harganya. Ya, 2013 jadi 15 dinar. Yang tadinya 61 dinar loh teman-teman. 2013 cuma 15 dinar. Ya. 2018 13 dinar. 2020 8 dinar teman-teman. Insya Allah. Ya. Jadi makin murah kalau nabungnya pakai rupiah makin mahal. Tapi kalau nabungnya pakai dinar makin rupiah. Nah, dilihat seperti ini, kira-kira teman-teman gimana? Masih mau nabung rupiah atau dinar? Coba tulis di chat. Teman-teman pilih nabung rupiah atau nabung dinar? Dinar. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu. Ini ONH plusnya. Ya. Dinar, dinar. Oh, dahsyat. Ya, Alhamdulillah. Wah, teman-teman keren-keren. Sudah tambah pinter ya, tambah cerdas. Ya, cerdas keuangan. Nih 2021 ONH plus ya tuh 124 juta, 144 juta ya. Ini fixnya 5 dinar.
Nih saving 30 juta. Kalau ini ini kalau nabung pakai rupiah ya. Ini kalau nabung pakai dinar. Nabung pakai rupiah ONH Plus itu harganya 144 juta ya. Nah, ini di nabung pakai dinar ya. Awalnya 5 fix 2 juta per bulan. Masya Allah wasilah dinar bisa umroh awal Ramadan kemarin bersama suami. Barakallah Bunda Rahma. Alhamdulillah. Ikut happy ya, seneng barakallah. Wasilah dinar tuh teman-teman bisa umroh Ramadan. Wih, umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji ya. Nih, malah jadi safe nih kalau misalkan ini asumsi penaikan harga emasnya cuma 8% per tahun ya. Ya, itu. Fix itu pakai 5 dinar, 4 dinar, 4 dinar terkumpul 23 dinar ya di total 145 juta. 23 dinar itu kalau dihitung sekarang, waduh, sekarang satu dinar itu kan 9 ini ya. Harga 20 dinar berapa sekarang, Bunda Rahma? 138 juta ya. Itu. Itu cuma artinya cuma 2025 ini ya cuma 20 dinar sedikit, lebih sedikit teman-teman. Nggak nyampe 23 dinar. Savingnya, oh Masya Allah 182 juta. Masya Allah. Ini ini perkiraan tahun berapa nih? 8% 2021. Masya Allah ya. Savingnya bukan 30 juta lagi teman-teman. Tapi puluhan juta. Kalau teman-teman nabungnya dalam bentuk dinar teman-teman. Masya Allah. Ya. Nah, ini pendidikan ya, biaya pendidikan tidak murah. Alhamdulillah dengan menabung dinar khairul razikin biaya pendidikan justru semakin terjangkau. 2010 kuliah di UI jurusan teknik 25 juta ya. Waktu itu harga emas adalah 387 ribu 2010. Biaya up dalam emas 65, biaya up dalam dinar 15 ya. 2020 uang kuliah 50 juta ya. Emasnya udah naik 1 juta ya. Ini kalau diemaskan itu sekitar 50 gram. Kalau didinarkan sekitar 12 dinar. Nah, deviasinya kalau di deviasi rupiahnya berarti 25 juta, deviasi itu selisihnya ya teman-teman ya. eh Pertanyaannya, biaya uang kuliah 2010 dan 2020 lebih murah mana? Ayo teman-teman. Biaya uang kuliah, biaya pendidikan 2010 dan 2020 lebih murah mana? Silahkan lihat slide-nya. 2010 uang kuliah 25 juta ya. Kalau didinarkan itu 15 dinar. 2020 uang kuliah 50 juta. Kalau didinarkan hanya 12 dinar teman-teman. Hanya 12 dinar. Lebih murah mana? 2020. Kalau kita nabungnya dinar. Betul. Ya. Jadi uang pendidikan apa-apa itu kalau kita nabungnya dinar semakin murah teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga sahabat semua bisa edukasi teman yang sahabat cintai ya. Bunda Sudarmini semangat Bunda ya. Ajak orang-orang yang Bunda cintai edukasi ini. Kalau Bunda nggak bisa bicara, ini aja kita ajak nonton ini aja rekamannya ya. Itu. Kemudian harga rumah. Harga rumah apakah tak terkejar? Alhamdulillah dengan menabung dinar khairul razikin, harga rumah justru semakin terjangkau. Gitu ya. Rumah tipe 36 tahun 2010 284 juta. 2020 naik jadi 478 juta. Ya. Kalau diemaskan eh, pada saat itu 734 gram 2010. 2020 474. Kalau didinarkan ya 173. 2020 sebetulnya harga rumah itu cuma 112 dinar, teman-teman.
Harga 478 juta 2020 itu 120 cuma 112 dinar. Dan sekarang harga 20 dinar itu 182 juta, teman-teman. Ya. Berarti 478 juta ini ya nggak nyampe 100 dinar, teman-teman. Cuma 50 dinar mungkin. Allah ya Robbi, 2025. Ini 2020. Allahu Akbar, teman-teman. Tuh. Begitu teman-teman ya memiliki dinar, teman-teman tuh langsung keangkat derajatnya, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Langsung seangkat. Jadi tenang teman-teman itu ya. Nih contohnya ini harga harga rumah itu yang makin kelihatan ya. Semakin ke sini ternyata semakin murah, teman-teman. Kalau teman-teman menabung dinar. Masya Allah. Love you ya teman-teman. Semoga teman-teman dimudahkan semuanya memiliki dinar khairul razikin. Ya. Lanjut, harga mobil. Harga mobil naik naik terus. Alhamdulillah. Dengan nabung dinar khairul razikin, ya, harga mobil semakin terjangkau. Ya. 2010, 2010 harga Toyota Fortuner ya 397 juta. Ya. Kalau didinarkan harganya 241 dinar. 2020 ya, berarti ini slide ini dibikin tahun 2020 ya teman-teman ya. Harga Fortuner 554 juta ya. Kalau didinarkan hanya 129 juta. Murah banget ya. Nah, sekarang 2025, 5 tahun kemudian 554 juta itu kalau didinarkan jadi cuma berapa? 554 dibagi 182 teman-teman. Hanya tiga berapa? 282 20 Masya Allah, tabarakallah ya. 200 cuma 30 dinar teman-teman. 30 atau 40 dinar. Murah banget teman-teman, murah. Jadi kalau teman-teman sudah punya dinar, apa-apa itu insya Allah terjangkau. Ya, seperti perintah Nabi Yusuf ya, untuk kita bertahan selama pacaklik. Anggaplah kita ini sekarang lagi pacaklik teman-teman. Ya, targetnya 2030, 2030 teman-teman harus jadi orang kaya semuanya. Amin ya Rabbal Alamin gitu ya. Gitu. Nah, sekarang berjuangnya di sini teman-teman. 2025. Anggap kita ini sekarang lagi pacaklik ya. Amankan dulu ya. Sedang banyak badai ya. Di luar lagi banyak badai ya. Di luar negeri untuk melawan melawan badai, untuk melawan apa namanya kondisi takut ada kiamat ya. Mereka pada bikin apa namanya yang buat makan naruh makan di bawah tanah itu loh teman-teman ya. Nah, kita juga nggak usah bikin kayak gitu. Udah kita nabung dinar aja teman-teman. Masya Allah. Ya kita dimudahkan. Sudah dimudahkan. Ya. Jadi itu ya. Nah ini produk dari Dinar Khairul Razikin. Produknya cantik-cantik ya. Produknya itu melambangkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah ya. Ada Masjidil Aqsa. Ada Hagia Sophia. Masjidil Aqsa. Ada Masjid Nabawi. Ada apa namanya? Ka'bah ya, Masjidil Haram, kemudian ada Jabal Nur gitu ya, ada Kiswah, kemudian ada Asmaul Husna, Masya Allah. Ini 5 dinar ada lagi yang sekarang 10 dinar dan 20 dinar. Ya, nanti mungkin minggu depan akan diterangkan lebih indah lagi eh, bersama Bunda Erli ya. Nah, untuk teman-teman yang Bun, harga dinar kok wow keren ya, Bun. Saya mau nabungnya pakai apa? Teman-teman boleh latihan ya, namanya MR Gold ya. Ada ukuran 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5. Kabarnya 0,5 ini tidak terbit lagi, akan tidak terbit lagi, tapi Allah a'lam mulai kapan ya. Jadi teman-teman mumpung masih ada MR Gold, silahkan manfaatkan. Yang 0,025 ini dulu pertama terbit 25.000, tapi sekarang harganya sudah 82.000. Wih, Masya Allah.
Nah, kita ini bergerak secara berjamaah. Insya Allah hari Sabtu akan ada di Garut ya. Silakan nanti hubungi saya, Bunda Erli, Bunda Rahma, atau teman-teman siapapun yang teman-teman kenal di sini. Silahkan ya para pengundang. Di sini pun tidak harus menghubungi saya dan Bunda Erli. Silahkan teman-teman hubungin orang-orang yang sudah mengundang teman-teman di sini ya, gitu. eh Hari Ahadnya 31 Agustus ada seminar emas juga di Jogja ya. Jadi ini ada Pak Rozi dan Ustadz Abus, Pak Arif dan Aiden ya, keliling ya, keliling keliling untuk memuliakan para sahabat Mina. Silahkan ya. Kalau sementara seperti itu dulu ya obrolan kita malam ini, obrolan hangat, obrolan panas ya mungkin ya itu. Saya serahkan lagi kepada MC yang luar biasa, Bunda Erli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close untuk Bunda Ria. Masya Allah. Terima kasih Bunda atas sharing yang luar biasa pada malam hari ini ya. Yang mencerahkan kita semua gitu. Banyak ilmu ya yang bisa kita ambil. Jadi kita tadi sudah belajar tentang uh, apa beda investasi. Ternyata antara investasi sama nabung itu beda ya. Kalau investasi tadi kita berharap untung, tapi ternyata kita juga harus ada resiko ya. Nah, itu ya. Bun, ini apa? Mungkin ada pertanyaan bisa ya? Kita buka pertanyaan untuk tiga penanya. Ini Boleh 10 menit, Bun ya, 10-15 10 menit ya. menit ya, 10 menit ya. Minggu kemarin juga selesai jam segini ya, Bun. Minggu kemarin setengah 11 Bun. Oh ya. Ya, ya 10.30. Sekarang jam 21.53 masih ya. Untuk tiga orang penanya boleh boleh sampaikan, boleh di chat juga boleh ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ini mungkin sudah paham Bun. Ini sepertinya sudah paham ya. Sudah paham atau sambil tidur nih ya? Beberapa yang ikut malam ini juga sudah ada yang ikut di pekan kemarin Bun. Iya. Materi kemarin dahsyat ya. Silakan nanti teman simak. Sahabat semua simak beberapa kali. Bu, terus sampai, oh itu dari Bunda Yeni. Silahkan Bunda Yeni. Bismillah, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. pendatang baru ya Bunda ya. Walaupun sudah pernah tahu tapi di Magnet Rezeki kan baru mengikuti. Nah tentang dinar ini, yang jadi pertanyaan itu, yang kemarin waktu di acara panen emas itu nggak sempat bertanya, itu kalau kita menjual, kan tadi Bunda Khairia juga sudah mengatakan misalnya kemana, ke Sumbawa apa kemana itu ketemu dengan siapa, Bunda apa, terus bisa aja langsung dijual. Nah, kalau kita tidak bertemu dengan komunitas, misalnya ini Dinar Khairul Razikin ini bisa tidak kita jual di Galeri 24 misalnya atau di toko emas gitu. Itu mudah nggak kira-kira Bunda? Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih. Izin saya jawab ya Bunda Erli ya. Ya, silakan Bun. Eh, Insya Allah ya, komunitas kita ini adalah komunitas terbaik ya teman-teman. Dan akan terus berkembang terus. Berkembang terus. Sekarang Pak Nas semakin diterima ya di dunia dakwah ya. Di dunia sudah berkolaborasi dengan Ustadz Fatih Karim ya. Kemudian dengan Ustadz Donditan gitu ya. Artinya Dinar pun akan terus makin bertumbuh teman-teman ya. Pertanyaannya kalau Bunda sudah punya, Bunda Yeni tinggal di mana ya Bun? Boleh, boleh di chat Di atau di ini? Bandar Lampung, di Oh Bandar di Bandar Lampung. Lampung, oh ya. Iya. Kalau apa namanya Bunda sudah punya dinar, di Bandar Lampung ada Ustadz Solicen ya gitu. Selama tinggal di Indonesia pasti ada komunitasnya gitu.
ya. Kecuali di Oke. daerah timur, ya di daerah timur itu seperti Papua, Maluku, ya itu memang masih belum terlalu banyak. Dan kalau ongkos kirim ke kita pun ya lumayan gitu ya. Tapi kalau Bandar Lampung deket banget gitu. Dan selama ini banyak banget apa namanya pecinta dinar banyak banget Bunda ya. Dijualnya kemana? Bisa nggak ke toko emas? Bisa, pastinya bisa. Karena kita itu adalah emas murni 24 karat ya, yang indah 99,99% ya. Tapi kalau Bunda jualnya ke toko emas, oke, ini toko emas itu yang di otak mereka itu adalah yang dipikirkan toko emas itu adalah cuan, uang ya, turnover duit. Kalau saya terima dinar dari Bunda Yeni. Jadi yang dipikir di otak emas tuh bukan melihat ini emasnya bagus atau enggak. Yang dilihat adalah kalau saya terima barang dari Bunda Yeni, gampang nggak dijual laginya, gitu. Nah, rata-rata orang-orang yang beli di toko emas tuh rata-rata belum mengenal dinar, Bun. Karena kenapa mereka belum mengenal dinar? Karena belum mendapatkan edukasi dinar, gitu. Ya, Iya. jadi sebaiknya Bunda jualnya bisa hubungi saya, Bunda bisa hubungi Ustadz Solicen, banyak banget itu. Bunda nggak usah ragu-ragu, japri aja kepada orang yang eh, apa namanya berbisnis dinar ya. Ke SBMR pun bisa gitu. Bantu saya mau jual dinar, bisa bantu saya nggak gitu. Yang penting ada kwitansinya gitu ya. Atau ke konsumen sesama konsumen pun, misalnya ada sahabat Bunda yang dulu pernah beli dinar, kemudian dulu beli dinar ya gitu, terus kemarin dijualnya kemana? Saya lagi butuh uang nih, Bunda tanya aja gitu, itu pasti nanti dikasih. Dan dinar khairul razikin ada namanya SLD. SLD itu jadi kayak untuk kemudahan buyback itu. Ya. Salah satunya Bunda Erli nih. Bunda Erli di NTB beliau menjadi SLD gitu. Jadi itu hanya untuk kemudahan buyback. Artinya kita ini selalu menerima. Itu Bunda ini gampang banget. Bahkan ada yang Oke. nggak mau, Bun, saya kalau dikirim takut Bunda gitu. Saya maunya ya dan biadin bisa. Bisa. Pokoknya bisa di sini. Di sini nih komunitas Maghrib di sini komunitas orang-orang yang selalu ingin memuliakan, membahagiakan. Gitu, Bun. Ya. Insya Allah Jadi ya Bunda. eh insya Allah Bunda malam ini insya Allah hadir di sini. Insya Allah ini semoga ini menjadi pertemuan terbaik ya. Kita juga sedang mengedukasi Dinar the best product ya, the best product. Saya bilang the best product tuh bukan karena saya sedang jualan dinar. Enggak. Saya sedang tidak jualan dinar ya, Bun. Saya sedang mengedukasi teman-teman supaya punya pikiran yang cerdas tentang keuangan. Gitu ya. Jangan sampai kita tuh ya tadi saya bilang kalau saya bilang dibohongin nanti tidak disiplin kata ya. Kita itu harus setara gitu Diakali. loh. Kita ini hidup di dunia ini harus setara. Ketika teman-teman memiliki dinar, tau nggak? Teman-teman tuh setara dengan lembaga keuangan lain gitu. Gampangnya gitu Bunda. Ya, semangat Bunda Yeni. Barakallah. Semangat, insya Allah Bunda. Mudah-mudahan nggak langsung dijual ya Bunda ya. Boleh disimpan Gimana dulu. Bun? Mudah-mudahan nggak langsung dijual, baru sebentar di Iya, tangan tuh sudah kepikir dijual. Ini hanya cuma untuk apa cari info lah ya Bunda ya. Kalau iya, kalau ada yang bertanya kan ya, kalau ada yang bertanya iya kan kita bisa betul. memberikan Mm-mm. informasi. Jadi itu Terus jaga-jaga satu ya lagi Bun. Bunda, eh, tadi tentang kwitansi. Itu memang kalau kita jual sesama komunitas Magnet Rezeki itu tetap perlu kwitansi ya. Iya, betul. Oh, karena kemarin waktu beli di panen emas itu seminar itu Mm-mm. eh, belum dapat kwitansi, berarti harus diminta ya Bunda ya. Iya, iya. Kwitansinya ada sekarang yang bentuk online, Bunda. Oke oke. Nanti Mm-mm. mungkin bisa Karena ditanyakan ke kita Ustadz menjaga Solihin.
kecuali Bunda ini ya, Bunda SBMR gitu kan. Jadi tuh Ustadz Solichen siap membuatkan. Udah gampang Oke, dah. iya, Lampung aman, syukur Lampung. Ustaz. Lampung, iya, iya. Mm-mm. Ya, saya sudah jadi sudah jadi member Oh iya, SBMR. ya kalau Bunda member mah Alhamdulillah. sebetulnya Bunda kan punya kwitansinya. Bunda bikin sendiri aja gitu. Dan sebetulnya kalau Oh, udah gitu. member, selama ini saya nggak pernah nanya kwitansi. Bunda tunjukin Oke, aja kalau Bunda member, kasih aja nomor member Bunda nomor berapa gitu di oke, foto. oke. Nah itu biasanya itu nggak perlu pakai kwitansi, nggak apa-apa Bun. Nggak perlu ya. Mm. Baik, Bunda. Iya, Syukron ya, Bunda. Insya Allah kita memudahkan. Oke, Semoga dinarnya amin. tambah banyak ya Bunda Yeni. Bismillah, amin. Iya. Biasanya sih kalau udah punya dinar sayang untuk dilepas. Iya, Selalu ada mudah-mudahan ya. penggantinya. Selalu ada Nanti. alternatif. Iya. Iya, Bismillah. Barakallah. Amin. Hubungi Saja Ustadz Solicen. saya izin untuk menambahkan tadi terkait untuk menjual dinar. Jadi dinar itu bisa dijual di mana? Yang pertama bisa dijual ke wakil resmi, ke sentra layanan dinar, ke SBMR yang tersebar seluruh Indonesia. Jadi untuk wakil resmi tadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Ria itu ada di atas lebih dari 500 orang. Untuk sentra layanan dinar itu sekitar 50-an SLD. Kemudian SBMR itu sekarang hampir mencapai 13.000 seluruh Indonesia. Jadi nanti tinggal kita hubungi saja gitu wakil resmi SBMR ataupun SLD ya. Pengalaman saya selama ini itu ada yang di kemarin yang membeli lewat saya, salah seorang SBMR saya itu di Semarang ya. Beliau menjual 25 dinarnya, menghubungi saya bantu cari SLD terdekat di Semarang. Oleh SLD-nya dibantu 25 dinar itu cepat sekali terserapnya, Masya Allah gitu. Sampai beliau saja kaget gitu ya, kok bisa secepat itu gitu terserapnya. Kemudian kemarin ada juga dari Bima, beliau uh, sedang ke tempat keluarganya di Solo. Nah, jadi alhamdulillah bawa dinar. Nah, kemudian butuh biaya, menghubungi saya. Di mana saya bisa menjual dinar saya? Akhirnya saya bantu beliau, saya carikan SLD terdekat. Itu di Solo, wakil resmi yang terdekat. Kemudian akhirnya beliau jual ke sana. Gitu. Nah, kenapa kalau kita jual ke SLD, ke SBMR ataupun ke apa namanya wakil resmi itu kan mendapatkan harga terbaik gitu ya. Nah, kemudian kemarin juga ada yang dari Jakarta. Jadi yang di Jakarta ini beliau beli itu apa namanya waktu itu tidak pakai kwitansi. Keponakannya salah seorang SBMR saya yang di Bima. Nah, karena dia tahu tantenya ini SBMR gitu ya, makanya akhirnya pada saat dia menjual, dia hubungi tantenya. Akhirnya SBMR itu menghubungi saya. Kemudian saya carikan SLD terdekat. Nah, bahkan kemarin sempat diterima apa namanya oleh uh, apa namanya jadi oleh SLD yang di sana itu langsung gitu dengan mudah untuk menjualnya gitu ya. Nah, kaitannya tadi uh, dengan toko emas bisa. Hanya saja toko emas itu tidak memberlakukan uh, harga emas yang berlaku, emas dunia yang berlaku pada saat hari itu. Ya, jadi mereka punya kebijakan sendiri. Nah, berbeda dengan kita kalau kayak Dinar Herozikin kan itu mengikuti perkembangan harga emas ya, gitu. Dan meskipun kita tetap menjaga kestabilan harga, jadi pasti kita diberikan harga terbaik selama itu ada kwitansinya, gitu. Nah, begitu juga kalau jual ke luar negeri juga bisa. Kalau kita mau jual ke galeri K24 nggak bisa. Sama. Kemarin saya punya pengalaman, saya punya Antam, belinya di Pegadaian. Tapi pada saat akan menjual kembali,
eh, sertifikatnya ada tapi notanya tidak ada. Itu oleh Pegadaian tidak diterima. Galeri K24 tidak mau terima. Jadi mereka bilang ibu harus bisa menunjukkan bukti kalau ibu beli di sini. Gitu. Jadi memang biasanya masing-masing toko emas ataupun tempat kita membeli emas itu punya kebijakan tersendiri. Gitu. Termasuk kemarin yang beli di BSI itu pun kan tidak bisa dijual. Jadi ada salah seorang teman, beliau beli yang cicilan BSI pada saat akan menjual kembali, kan di BSI tidak bisa menerima penjualan ya, hanya menerima gadai. Nah, kemudian dibawalah ke Galeri K24 dan diterima gitu. Akhirnya teman saya tersebut kemarin menjual di toko emas. Nah, kalau toko emas pasti turun harganya. Emas apapun yang dijual di toko emas, bahkan emas yang kita beli di toko itu pun pada saat kita menjual kembali pasti akan turunnya jauh gitu. Ya, nah, seperti itu. Tapi kalau dinar, ya, insya Allah ketika itu dijual di komunitas, ya, wakil resmi, kemudian SBMR, SLD, itu akan mendapatkan harga terbaik. Dan kemarin kalau yang dijual ke luar negeri itu juga alhamdulillah ya harganya juga eh, apa namanya bagus juga gitu. Nah itu ya. Seperti itu mungkin Bunda Yeni. Iya, terima kasih Bunda Erli. Insya Allah, Alhamdulillah penjelasannya Ya, bisa Bun. dipahami. Amin. Pokoknya insya Allah terbaik, Bun. Mudah dan diberikan harga terbaik kalau melewati PR dan SBMR. Oke, Bunda Dan kan sudah menjual jadi SBMR juga kan? Insya Allah. iya, Alhamdulillah. Itu kalau Doakan ya Bunda ada ya, konsumen yang beli lewat Bunda, itu aset Bunda loh. Insya Allah ya. Iya. Kesempatan Bunda kalau suatu saat beliau mau buyback, diterima aja Bun. Itu lumayan Oh itu. gitu, iya iya. Saya sering ya, Ya, ajaibnya ya di bisnis ini tuh ajaibnya ada yang buyback, ada yang beli. Ada yang buyback, ada yang beli. Kan lumayan tuh selisihnya buyback dan harga iya. ini. Oke. Barakallah. Amin. Oke, Bunda Yeni ya semakin Oke dahsyat. Bunda. Terima kasih Bun. masih ada lagi yang mau bertanya. Sekarang sudah jam 22 lewat 8 menit. Boleh satu lagi kalau masih ada. Di sini hujan deras Bunda Erli. Saya nggak bisa dengar. Alhamdulillah rezeki Bun. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, gimana Bun? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dulu ya uh, sharing kita pada malam hari ini. Untuk pekan depan, sepertinya itu persiapan SGS, Bun. Oh iya ya. Nah, sepertinya dua pekan deh kita kita mungkin off dulu ya, Iya, karena dua kita pekan off persiapan ya. untuk Masya berangkat. Allah. Nah, nanti kita insya Allah setelah 2 pekan kita akan adakan kembali B3 berkah bertumbuh bersama di KR ya. Amin. Alhamdulillah kita teman-teman, sahabat-sahabat berkah bertumbuh bersama Dinar KR, kita sudah mendengarkan bersama-sama sharing dari Bunda Ria ya, uh, bagaimana uh, kalau kita ingin mewujudkan impian-impian kita dengan cepat ya, maka tabungan ya yang kita pilih bukan lagi tabungan berupa uang, tapi berupa emas ya. Dan emas pun emas yang seperti apa ya, pilihlah. Tadi ada 3 kriterianya ya, emasnya asli, ya, kemurniannya teruji, kemudian desainnya juga bagus, nancep di hati ya. Kalau desainnya dinar itu terlihat mewah gitu gitu ya, masya Allah. Di situ ada asma Allah ya, ada uh, doa-doa, zikir ya, kemudian masjid-masjid yang mulia ya, dan itu membuat kita menjadi sayang gitu ya, masa simpannya akan menjadi semakin lama gitu ya, karena semakin lama disimpan juga nilainya semakin meningkat. Dan yang ketiga tadi yang spreadnya rendah ya,
sehingga harga jual kembalinya juga lebih tinggi. Jadi dibandingkan dengan emas yang lain, kita lihat di harga jual kembalinya ya, di spreadnya. Semakin rendah spread, maka semakin tinggi harga jual kembalinya. Nah, dan ternyata teman-teman, harga mobil tidak naik ya. Ternyata biaya umroh, biaya haji itu semakin turun ya, biaya pendidikan juga tidak naik, biaya untuk membeli rumah juga tidak naik kalau kita nabungnya tepat. Nabungnya tepat yang bagaimana? Kalau kita menabung dengan dinar ya. Dan alhamdulillah kita malam ini sudah tercerahkan, sudah dikenalkan dengan dinar Khairul Rozikin ya, dengan dinar KR, semakin tahu, semakin kenal, semakin cinta begitu ya. Dan untuk menjual kembalinya pun lebih mudah teman-teman dibandingkan kalau kita punya aset yang banyak seperti tanah ya. Jadi kalau mau untuk biaya pendidikan anak, nyimpannya jangan nyimpan tanah teman-teman, karena tidak mudah untuk menjualnya. Tapi ketika kita menyimpan dalam bentuk dinar, itu hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, paling lama hitungan hari gitu ya, itu cepat terjualnya ya. Bahkan kemarin pernah ada yang menjual miliaran ya nilainya, itu hanya dari jam 7 pagi, jam 7 malam sudah sold out 1 M. Padahal kalau itu senilai tanah atau rumah kan biasanya berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, tidak mudah untuk menjualnya. Jadi, nah itulah teman-teman keberkahan dari dinar ya. Sebagaimana nubuah Nabi sudah jelas. Jadi mudah-mudahan kita semua semangat gitu ya untuk juga menunaikan salah satu sunnah takririyah dengan kita menyimpan ya, kita simpan, kita amankan, dan kita muliakan ya dinar, sehingga kita mendapatkan keberkahannya, dan kita juga bertumbuh ya bersama dinar KR dengan edukasi-edukasi yang nanti akan terus kita sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat ya. Bagaimana kita kemudian berusaha untuk menghijrahkan aset-aset kita ya. Demikian teman-teman, kita sudah di penghujung sharing pada malam hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada Bunda Ria ya yang sudah memberikan materi pada malam hari ini, dan terima kasih banyak juga kepada seluruh teman-teman ya atas kehadirannya. Semoga teman-teman semua dimudahkan untuk mulai menabung dinar, memiliki dinar sampai tanggal pertama 20 dinar pertama ya, kemudian 100 dinar, 1000 dinar. Amin ya rabbal alamin. Dan wasilah menabung dinar, semua hajat dan impian teman-teman segera Allah percepat, Allah wujudkan dengan cara yang ajaib ya. Amin. Dan dari saya, dari kami berdua, banyak maaf bila ada hal-hal yang kurang tepat ya, yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih kembali, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bunda Erli, jazakillah Bunda Dria. Ya. Bunda. Izin saya share ini ya, video ya. Silakan. Should we start to buy gold now? Yes, yes, yes. If you have any savings, which you're not going to be using and investing immediately, do not keep it in paper and do not keep it in the bank. If you keep it in paper, wow, respect banget ya. Hormat buat kakak-kakak dari timur yang semakin menyala.
tangannya, makanya sekarang ya kalau sosmed aja, itu pasti dengarnya backsound dari Bagel Timur. Bahkan tuh di Go and buy gold, which every Manhattan banker will do when he sees the system collapsing. Kita mau jual ini 3 dinar. Oke, daripada kita berlama-lama, kita mau sapa dulu teman-teman semua ya.